slow up, no I don't take shit. I got no love. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Cesar Hiren Rustavito kalah dari wakil Irlandia, Nat Nguyen pada babak pertama Swiss Open 2023. Pertandingan Cesar Hiren Rustavito atau yang karib dengan sapaan Vito melawan Nat Nguyen berlangsung di lapangan 1 ST. Jakobshalle Basel, Swiss, Rabu, 22 Maret 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga berdurasi 43 menit, Vito menyerah 2 set langsung 19-21 dan 17-21. Vito pun harus angkat koper dari BWF World Tour Super 300 ini dan memperpanjang catatan negatifnya sepanjang tahun 2023 ini. Tercatat dari 5 turnamen yang sudah diikuti Vito sepanjang tahun ini, baru sekali meraih kemenangan, yakni pada babak pertama Indonesia Masters 2023 ketika mengalahkan Kidambi Srikant dari India. Lalu takluk dari kompatriotnya, Jonathan Christie di babak kedua. Sementara 4 turnamen lainnya, Vito sudah gugur di babak pertama. Antara lain, Cesar Hiren Rustavito kalah dari Kunlavut Vititsar dari Thailand, pada babak pertama Malaysia Open 2023. Kemudian di India Open 2023, juga tersingkir di babak pertama, atau 32 besar oleh jagoan Malaysia Lee Zijia. Tunggal putra Malaysia lainnya, Engget Zeong jadi batu sandungan Vito di babak pertama All England pekan lalu. Dan kini, Vito yang berperingkat 28 dunia juga harus menyerah dari pemain ranking 34 dunia, Nat Nguyen. Kekalahan demi kekalahan yang diderita Vito seyogianya jadi bahan evaluasi bagi pemain yang baru saja berusia 29 tahun itu, agar lebih baik pada turnamen mendatang. Ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil merebut tiket babak 16 besar Swiss Open 2023. Tiket itu diraih usai mereka mampu menang mudah atas wakil India, Teresa Jolie Gayatri Gopichan Pullela, dalam waktu 41 menit di babak 32 besar. Bermain di ST Jakobshalle, Basel, Swiss pada Rabu, 22 Maret 2023, dini hari WIB, Apriani, Siti menang 2 game langsung lewat skor 21-14 dan 21-14. Kemenangan itu membawa Apriani, Siti ke 16 besar dan nantinya mereka akan melawan wakil Thailand, Supisara Paewampran, Putita Supajirakul. Pada game pertama, Trace Gayatri sempat membuat pasangan asal Indonesia kesulitan. Kejar-kejaran poin terjadi. Bahkan kedua pasangan itu sempat sama kuat di poin ke-9. Beruntung, Apriani Siti dapat menjadi yang pertama menyentuh angka 11. Sejak saat itu, Apriani Siti dapat bermain baik sehingga poin mereka tak terkejar. Di saat skor 17-14 untuk keunggulan ganda putri Indonesia, permainan pun menjadi milik Apriani Siti. Sebab sejak saat itu wakil India tak berhasil mendapatkan poin sama sekali hingga Apriani Siti menyentuh angka 21. Berlanjut ke game kedua, Apriani Siti masih dapat memimpin pertandingan. Meski sempat disamai di poin ke-6, ke-7, hingga poin ke-11, Apriani Siti tetap bisa memimpin jalannya laga. Menariknya, lagi-lagi wakil India tak bisa beranjak saat sudah menyentuh poin ke-14. Namun, sebelum menyentuh poin ke-14 itu, Trace Gayatri sudah tertinggal jauh semenjak mereka masih memiliki 11 poin. Sisanya Apriani Siti bermain gila hingga akhirnya memenangkan game kedua dengan skor identik seperti game pertama, yakni 21-14. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana mengawali kiprah di Swiss Open 2022 secara baik. Mereka menang straight game dan lolos ke babak 16 besar. Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana bersua ganda putra India, Krishna Prasad Garaga, Visnuvardhan Goutpanjala pada babak pertama, atau 32 besar Swiss Open 2023. Laga Fikri Bagas versus Krishna Visnuvardhan digelar di lapangan 2 ST Jakobshalle, Basel, pada Selasa, 21 Maret 2023, malam waktu Indonesia Barat. Pekan lalu, Fikri Bagas mencapai perempat final All England 2023 sebelum kalah dari sesama ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, yang akhirnya menjadi juara. Adapun pertandingan ini menjadi pertemuan pertama Fikri Bagas dengan Krishna Prasad Garaga, Visnuvardhan Goutpanjala. Fikri Bagas yang saat ini menduduki peringkat 15 dunia mengawali laga secara baik.
Juara All England 2022 ini unggul 11-9 saat interval game pertama. Meski beberapa kali melakukan kesalahan sendiri, Fikri Bagas tetap bisa mempertahankan ritme. Game pertama jadi milik mereka dengan skor 21-16. Pada awal game kedua, Fikri Bagas dikejutkan oleh permainan cepat Krishna Visnuvardhan. Pasangan India ini langsung unggul 2-0. Fikri Bagas kembali bisa menemukan ritme setelah sempat tertinggal. Mereka balik unggul 11-7 saat interval game kedua. Setelah jeda, Fikri Bagas tak banyak menemui kesulitan. Mereka pun menuntaskan perlawanan Krishna Visnuvardhan dengan skor 21-14 sekaligus mengunci kemenangan pada pertandingan ini. Fikri Bagas membutuhkan waktu 33 menit untuk mengalahkan Krishna Prasad Garaga Visnuvardhan Goat Panjala via straight game alias 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-14. Hasil Swiss Open 2023 tersebut membawa Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana melaju ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando Daniel Martin, langsung tersingkir pada Swiss Open 2023. Ganda putra Indonesia unggulan 5 itu tak disangka sudah harus angkat koper pada babak pertama. Leo Daniel gagal memanfaatkan momentum bagus ketika berhadapan dengan pasangan non-unggulan, Jep PB Lasse Molhede dari Denmark. Berlaga di St. Jakobshalle Basel, Swiss, Selasa, 21 Maret 2023, juara Indonesia Masters 2023 itu takluk dalam 2 game ketat dengan skor 20-22, 22-24. Game pertama tidak berjalan mudah bagi pasangan unggulan 5 itu. Meski sempat unggul cepat 5-2, Leo Daniel mulai banyak melakukan kesalahan sendiri hingga terkejar sampai 6-sama. Kesalahan mereka semakin menjadi terutama sering pada arah pukulan melebar di sisi backhand lawan. Membuat Leo Daniel berbalik tertinggal 7-8. Defense yang cukup solid belum membantu ketika mendapatkan kesempatan membalikkan serangan, smash Daniel yang keras masih membentur net. Sampai interval, Leo Daniel ketinggalan Marin 2 angka 9-11. B. Molhede semakin nyaman dengan pola serangan mereka. Tekanan yang diberikan makin intens dan membuat Leo Daniel tidak cukup nyaman menyerang. Kedudukan mulai nyaman bagi Leo Daniel saat mereka memaksa untuk terus menurunkan bola dan membuka serangan. Di poin krusial mereka berhasil berbalik unggul 17-16. Keunggulan 2 Marin didapat setelah pasangan Denmark melakukan error dan Leo Daniel sukses memanfaatkan bola tanggung. Namun sayangnya di situasi krusial netting mereka gagal dan justru berbalik kembali tertinggal game point, 19-20.